habis tuh dana. Berapa tuh Pak? Kalau boleh tahu nih. Saya kena 27 juta pada saat itu. Angus, nggak bisa diapa-apain gitu. Nggak bisa diapa-apain. Cuma lihat angka di layar gitu Pak. Iya, Pak? layar. Selanjutnya kita komplain, 0 tuh layarnya. Sebetulnya menurut saya, trading itu personal. Personal? Karena setiap orang mempunyai preferensi risiko. Yang paling penting konsisten. Saran saya dan untuk diri saya sendiri, keserakahan yang harus kita kendalikan. Perjalanan seorang trader untuk sukses di market forex itu penuh tantangan. Bahkan mayoritas trader gagal dan menyerah. Spesial hari ini, aku bakal ngobrol sama Pak Dwi Aviono, seorang trader berpengalaman hingga 18 tahun di market forex. Kira-kira rahasianya apa ya? Aku yakin, perjalanan trading beliau akan menjadi sebuah inspirasi buat kita para trader pemula sebelum terjun ke market forex. Di video ini kita akan ngebahas gimana awal mula pengalaman trading dia, bagaimana ia menghadapi loss terbesarnya, hingga menemukan sistem tradingnya sendiri dan bertahan di market forex selama 18 tahun. Buat teman-teman yang mau terjun ke market forex tapi masih belum berani buka akun live, langsung aja download aplikasi MIFX. Kalian akan mendapatkan akun demo dengan dana virtual hingga 100.000 US dollar. Langsung aja download aplikasi MIFX, linknya ada di kolom deskripsi. Halo, apa kabar nih Pak Dwi? Baik, Albert. Nah, ini langsung aja nih Pak, aku penasaran banget nih. Pak Dwi kan kalau menurut catatan aku nih ya, udah belajar trading itu dari tahun 2005, mulai trading itu dari tahun 2006. Nah, aku langsung mikir nih, kalau di zaman kita sekarang nih, kayak di 2023 itu kan era digital banget nih, udah sosmed di mana-mana, ada banyak banget orang-orang yang ngajarin soal cara trading, cara di market forex itu seperti apa. Kalau Pak Dwi itu zaman dulu tuh seperti apa? Sebenarnya apa sih yang bikin Pak Dwi itu tertarik buat trading gitu? Trading forex tuh apa awalnya? Pertama kaget juga saya dikepoin sama kamu ya. Nah, belajar nih Pak. Kemudian kedua kelihatan banget tuanya gue gitu. Pertama kali nih langsung jawabannya. Saya masuk di Monex itu udah lama loh, tahun 2005. 2005. Sebelumnya sudah trading juga, tetapi di bidang yang berbeda. Oke. Sama seperti itu juga, trading online, ya kan? Tidak-tidaknya sudah tahu nih karakter trading online itu seperti apa. Marketnya seperti apa tuh udah tahu gitu ya? Ya. Ketika 2005 berkenalan lah dengan market forex. Market forex. Yang pada saat itu memang lagi booming-boomingnya. Di 2005? 2005. 2005 emang kenapa market forex booming tuh Pak? Kan aku nggak tahu tuh. 2005 aku kayaknya masih SD tuh Pak. Karena mendapatkan keuntungan yang sangat cepat gitu. Oh, jadi tuh momen dimana forex itu lagi melejit banget di Indonesia ibaratnya gitu. Di Indonesia tahun 2000 sudah mulai ada sih sebetulnya. Mulai masuk, tapi melejitnya sekitar tahun segitu artinya. Karena saya masuk 2005, jadi saya punya penilaian pada saat itu forex merupakan bisnis yang bagus pada saat itu. Meskipun ada sisi lain yang kurang bagus juga. Tapi saya karena kerja di situ 2005 berarti harus belajar tentang forex kan. Nah, ketika belajar tentang forex menarik juga nih. Tentang transaksi yang sangat cepat buy dan sell yang sebelumnya saya lakukan. Tapi ini berbeda produk gitu. Lebih volatile. Lebih volatile. Belajar, kemudian juga punya tuntutan karena di bidang yang sama untuk mengajar orang, divisinya divisi edukasi, berarti saya kan harus memperdalam tentang trading ini seperti apa. Mau nggak mau belajar, cari-cari buku. Cari buku, belum ada yang seperti sekarang. Ada yang ngajarin trading segala macam melalui medsos gitu kan. Nah, waktu itu nggak ada, jadi kita belajar sendiri. Kemudian juga ada tuntutan nih dari manajemen. Manajemen ada, saya ingat banget, belajar pertama itu bukunya punya John Murphy. John Murphy? Ya, John Murphy, Technical Analysis for Financial Market kalau nggak salah. Ya kan? Di situ dikenalkan pattern-pattern. Jadi saya mulai belajar forex-nya itu dari pattern analisis. Yang kebetulan Pak John Murphy itu, dia membahas tentang saham. Tapi kan sama sebetulnya. Bisa diaplikasikan gitu Bisa ya? diaplikasikan di forex. Jadi dimulainya dari situ. Cuma artinya unik nih Pak, kalau aku bayangin kayak generasi aku sekarang itu pada mulai masuk terjun ke market forex, pada mulai trading itu awalnya tergiur sama cuannya gitu Pak. Tapi kalau aku dengar Pak Dwi itu ada unsur paksaan untuk harus belajar gitu. Iya, ada cuannya juga gitu kan sebetulnya. Karena saya sebelumnya trading beneran gitu dengan dana pribadi. Kemudian di forex harus belajar, lebih menarik dong, ya kan? Apa yang bisa saya aplikasikan di dalam pembelajaran saya. Di samping kita juga memberi sharing ke para investor setiap ada suatu ilmu baru segala macam ya. Kan harus belajar dulu kan sebelumnya. Nggak mungkin kita plek seperti buku, nggak mungkin gitu. Nah, Betul. Dari pembelajaran pattern tadi,
nyoba-nyoba nih, masa cuma belajar aja, nggak laksanakan apa yang kita ngomongin gitu kan. Oh, dari belajar, ngerasain ilmu-ilmunya tuh mulai ada ketertarikan untuk coba langsung gitu, Pak? Masuk Marketnya? Masuk market. Nah, waktu itu cukup besar ya untuk transaksi forex. Makanya kita gabung nih beberapa teman-teman. Gabung dalam satu account supaya tahan. Niatnya supaya tahan transaksinya untuk menahan floating di forex. Oh, jadi dananya kayak bareng-bareng gitu, Pak? Bareng-bareng pada situ. Berapa orang? 3 atau 4 orang lupa saya. 3 atau 4 orang ya. Bareng-bareng masuk dana, kita transaksi. Transaksi bareng pertama manual. Seperti yang ada di buku. Gitu Seperti kan? yang ada di buku. Ternyata setiap kita ngambil keputusan karena bareng-bareng, ini ada kontroversi nih antara satu pattern dengan pattern yang lain, segala macam. Kadang-kadang terhambat meskipun awalnya kita sudah sepakat kita transaksi ya untuk belajar, tapi di tengah perjalanan ada apa sih ini? Perselisihan gitu. Wajar sih. Karena musuhan bukan. Karena banyak kepala gitu, Pak ya. Banyak pada punya perspektifnya masing-masing gitu. Nah, itu dia. Tapi akhirnya bisa masuk juga sih gitu. Masuk bareng-bareng. Tapi kenapa waktu zaman tersebut tuh, Pak, sampai perlu bareng-bareng gitu, Pak? Dananya kurang kalau sendirian. Dananya kurang kalau sendirian. Jadi kita perlu bareng-bareng. Kemudian juga saya ngerasa kalau sakit bareng-bareng kan enak, ngajak-ngajak temen ya. Sakit bareng-bareng enak. Jadi ada pengobatin orang kan kalau kita curhat kan terobati gitu. Profitnya bareng-bareng, sakitnya bareng-bareng gitu ya. Fokusnya bareng-bareng gitu. Kadang-kadang kita punya pikiran kan nggak bisa sendiri di situ pada waktu itu gitu. Kemudian juga karena transaksi forex menahan floatingnya cukup gede, jadi kita bareng-bareng. Dananya itu bisa jadi satu gitu untuk nahan floating itu. Nah, ketika cuan, ya kita juga bareng-bareng seneng gitu. Bareng-bareng seneng. Nah, terus kayak gitu transaksi pada saat itu belum ada meta nih. Belum ada meta? Udah meta, tapi metanya masih meta yang lama. Bukan MetaTrader 4 atau 5 artinya dong pasti? Belum keempat seperti sekarang. Masih mungkin peralihan keempat kali ya pada waktu itu kalau nggak salah. Kemudian kita transaksi sudah seiring dengan perjalanan waktu, kita pertamanya manual. Manual belajar tentang pattern, khusus pattern. Karena kebetulan waktu itu kan diwajibkan untuk baca itu, diwajibkan untuk menguasai tentang pattern, jadi itu yang kita aplikasikan ke dalam transaksi. Kemudian selanjutnya ada suatu ide yang cukup menarik pada waktu itu. Apa tuh, Pak? Transaksi dengan robot. Dengan robot? Dengan robot. Itu 2005, 2006 itu udah ada tuh artinya? Sudah ada, tetapi sudah mulai marak itu sekitar 2007, 2008 ya. 2007, 2008 ke atas artinya. Kemudian pada saat itu juga ada transaksi yang terkenal nih, scalping khusus di euro dolar atau euro pound sterling gitu. Ya kan? Nah, kita jalankan dua sistem ini. Yang satu pakai robot, yang satu pakai scalpingan manual. Menarik nih, artinya pernah ada pengalaman pakai robot juga, pernah pengalaman manual juga, dan pernah dibandingin juga nih? Pernah dibandingin juga pada saat itu. Scalpingnya yang kita pakai, scalping yang betul-betul, ya istilahnya martingale. Pernah tahu kan martingale? Tahu. Martingale. Kita cuannya di situ. Cuannya di situ, tapi martingale-nya kita awasin. Nggak kita lepas 24 jam. Saatnya. Kalau martingale yang kita pakai itu pakai yang stagnan, khusus market stagnan. Market sideways, konsolidasi gitu ya. Kemudian ingat kalau nggak kita transaksikan di euro dolar, kemudian satu pilihan itu dolar yen. Jadi euro dolar sama dolar yen waktu itu tuh. Pada waktu itu kita tinggal pilih apa. Kalau transaksi manual kita pilih yang pound sterling dolar sama euro dolar gitu. Ingat. Karena pernah ketampar juga di situ. Ketampar juga Pak, pernah ya? Iya. Tapi nggak ada masalah sih, karena itu kan resiko ya. Resiko setiap kali transaksi kita ya harus stop loss gitu kan. Yang menariknya juga kalau dibilang cuan pada saat itu ya cuan. Justru cuan yang enaknya itu waktu itu yang pakai robot. Pakai robot justru. Karena kan kita kendaliin. Nggak kita lepas 24 jam. Nah, kena ruginya juga gede-gedean di robot gitu. Kena gede-gedeannya juga di robot gitu. Di robot, ingat tahun 2009 kenanya. Cukup gede. Itu yang membuat kita semua terdiam untuk transaksi manual maupun transaksi robot. Oh, artinya menarik nih Pak. Kalau kita ngomongin loss, aku yakin nih mau level tradernya sehebat apapun, seprofesional apapun tuh pasti pernah namanya mengalami loss. Ya. Ada nggak sih loss
yang menurut Pak Dwi itu terkenang banget sampai sekarang? Loss terbesar yang Pak Dwi masih inget nih di awal-awal belajar tuh? Ya itu, pakai robot itu. Pakai robot itu? Kalau manual sih nggak ada masalah karena kita ya sudah loss ya udah mau ngapain kita ulangin lagi. Yang membuat terkenang itu ya loss aku pakai robot tahun 2009 kasus Dubai. Kasus Dubai? Kasus Dubai itu kan kenceng. Meskipun sebetulnya kena pengaruh langsung kan ke saham. Iya. Transaksinya kita sudah pilih di dolarian sebelumnya. Tapi kena juga gitu. Kena dampak? Kena dampak. Dampaknya apa? Habis tuh dana. Berapa tuh Pak? Kalau boleh tahu nih. Ada 100 juta ke atas 100 juta ke atas? Nah, karena kita bagi-bagi ya. Oh rekeningnya tadi Rekeningnya bagi-bagi gabungan, kan? akunnya gabungan. Saya kena 27 juta pada saat itu. Sekali transaksi 27 juta loss? Bukan sekali transaksi, sekali circle. Kalau marketing kan satu circle. Oh oke. Ya, circle habis tuh. Dana habis istilahnya. Ada 150 jutaan. 150 jutaan? Iya, total ya. Tapi kita kena saya bagiannya yang 27. 27 juta di zaman tersebut tuh nggak kecil loh Pak. Gede. Gede itu Pak. Saya bekerja, berarti kan saya untuk dapetin itu kan gimana caranya Setengah gitu. mati pasti kan? Mati. Meskipun itu dari hasil trading yang sebelumnya gitu kan. Tapi tetap aja yang namanya loss, habis dana, ya bengong, Albert. Artinya tuh emang di saat mengalami loss sebesar itu tuh emang udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa bengong gitu Pak ya? Bengong, kemudian kalau ketemu besoknya ketemu teman-teman kita ketawa gitu. Wah, ketawanya ketawa nangis tuh, ketawa dalam hati. Ketawa menghibur diri gitu Pak ya? Menangis tapi tak berair. Menangis tapi tak berair. Terdiam. Sebelumnya kita udah punya rencana kan sebetulnya kalau untung. Karena udah dikasih dengan keuntungan-keuntungan, kita punya rencana keuntungan-keuntungan. Tapi itu pelajaran terpenting pada saat itu. Pelajaran terpenting? Pelajarannya apa? Ya, apapun strateginya, kalau kita nggak pakai batasan manajemen, kemudian sistemnya kita nggak mengenal langsung, ya itu kejadiannya gitu. Apalagi martingale ya. Coba sekarang di di pertandingan forex itu rata-rata yang menempati posisi tertinggi rata-rata yang pakai martingale. Menurut saya seperti itu. Oke. Tapi resikonya juga habis gitu. Resikonya juga luar biasa gitu luar ya Pak biasa. Antara big win atau big lose gitu ya Pak ya? Ya, nah ya istilahnya gamblingnya tinggi banget di situ gitu. Jadi kayak shifting dari trading jadi lebih sedikit-sedikit gambling jadinya Pak ya? Iya, nah makanya itu pelajarannya. Ya sebetulnya kita harus kuasain yang manual dulu gitu. Manualnya udah nyaman. Karena udah tahu nih batasan stop loss sudah ada. Kemudian patternnya kalau patternnya nggak sesuai dengan harapan juga nggak. Itu alasannya awalnya sudah jelas gitu kan. Oke. Tapi dapatnya nggak terlalu gede. Tapi kan aman. Penting aman dulu Pak ya. Balik lagi trading tuh yang penting aman dulu, profitnya nanti ngikut gitu Pak ya. Ya benar itu sebetulnya. Kuncinya itu sebenarnya. Masalahnya kita nggak terima tentang itu. Dapatnya dikit kita nggak terima gitu. Nah, masalahnya di situ. Masalahnya tuh emosi greedy manusia ini Pak ya yang jadi akarnya. Itu susahnya mental. Sampai sekarang juga sebetulnya kalau kita nggak kuat mental, mempersiapkan mental kita, ya bermasalah juga. Bermasalah juga. Gitu kan? Cuma nih Pak, tadi bilang pernah loss besar di awal-awal perjalanan tradingnya 27 juta. Pertanyaan aku kok nggak kapok dan masih trading sampai sekarang udah sekitar berapa tahun tuh Pak? 18 tahun? 18 tahun belajar. Nah, itu kenapa nggak kapok di awal-awal? Plus gimana Pak Dwi waktu saat itu recovernya itu seperti apa? Pertama karena kalau dibilang nggak kapok ya karena ini tempat saya bekerja gitu. Tempat saya bekerja. Kan nggak kapok, mau nggak mau kan harus tetap belajar ya. Selanjutnya, yang ngelihat dari orang transaksi ada juga yang untung tuh kan. Ada juga yang rugi gitu kan. Tapi saya memilih untuk mencoba lagi. Mencoba lagi. Rugi saya kalau belajar saya nggak aplikasikan dengan apa yang saya dapat. Makanya harus tetap touch the market. Caranya gimana yang paling gampang? Nyemplung. Nyemplung. Jadi tahu kita, gitu kan? Bener apa enggak gitu kan? Ya nyemplung gitu kan. Ketika nyemplung, ketika kita nyemplung banyak pelajaran baru yang kita dapat. Pertama, selalu pasti kita cari sistem baru kan? Sistem baru. Nah, mencari sistem baru ini ya nggak gampang sebetulnya. Sesuai dengan preferensi kita. Dan setiap orang beda-beda tuh pasti beda-beda. Pak. Nggak ada pukul rata satu sistem yang bagus banget. Buat Padu cocok, buat aku cocok, buat siapa cocok. Nggak bisa gitu juga Pak. Nggak bisa gitu juga. Itu menemukan itu yang lama. Ketika sudah ketemu pun tergoda lagi. Tergoda apa Pak? Supaya cuan gede lagi gitu. Oh. Balik lagi ke situ. Siklusnya tetap serakah itu gitu. Berputar-putar di situ ya. Karena mungkin kita masih sebagai manusia kali ya. Betul. Untuk serakah. Jadi terus-terus seperti itu gitu. Nah, untuk ngeremnya gimana? Batasi dananya. Batasi dananya. Batasi dananya.
untuk trading gitu. Untuk trading, khusus untuk trading. Nah, kita harus siap resiko untuk top up karena kita sudah punya idle money untuk kayak gitu. Kalau terjadi sesuatu, itu berapa kali sebetulnya, nggak ada masalah sih. Karena kita dapat cuan dari situ, akumulasi kan bisa dapat. Jadi kayak ibaratnya loss yang sebelumnya tuh kalau kita belajar dengan benar nanti akan tercover sama profit berikutnya iya, gitu. Kita nggak bisa transaksi masuk pasti untung, nggak bisa. Nggak bisa. Konsen itu sebetulnya. Kenapa market itu kan unpredictable. Nggak bisa diprediksi sama sekali. Nggak bisa diprediksi, yang kita prediksi hanya dana kita. Adanya berapa? Ketahanannya seperti berapa, apa? Gitu ya. Itu yang disebut money management. Artinya momen di mana Pak Dwi mengalami loss terbesar itu Pak Dwi langsung benar-benar belajar soal money management tuh di situ awalnya ya. Untuk menjaga mental. Untuk menjaga mental. Ya, kemudian juga kita dananya juga siap untuk itu, jadi nggak terpengaruh untuk kehidupan sehari-hari segala macam. Memang benar kok. Kalau kita udah nggak siap mental untuk loss, berarti nggak mempersiapkan money management. Berarti kalau nggak bisa money management, ya masih serakah gitu. Masih serakah. Jawabannya masih serakah. Tradingnya tuh masih belum by system, tapi masih pakai feeling gitu Pak ya? Iya. Dan kita kebetulan bisa juga seperti ya katakanlah quote and quote full trader. Full trader. Meskipun juga kerja kan. Kebetulan kan searah deh kerja sama ini. Apapun yang dilakukan ketika kita trading ya kita bisa menceritakan kan. Betul. Keadaan sesungguhnya kepada calon nasabah atau ke teman kita. Dengan seperti itu aja sebetulnya kita belajar sebetulnya. Mengingat kesalahan yang kita lakukan dengan menyampaikan ke lawan bicara kita, nasabah atau teman sesama trader. Tadi kan ada berbicara soal sistem trading tuh Pak. Ya. Tadi Pak Dwi udah sempat bilang terjadi siklus di mana Pak Dwi ketemu sistem tradingnya, terus ada mental kena lagi gitu kan. Nah penasarannya tuh aku apa ya, kayak setiap orang kan pasti juga mengalami fase-fase di mana dia bakal nyari sistem trading buat mereka. Benar. Kalau Pak Dwi sendiri sampai bisa di titik ketemu sistem trading yang menurut Pak Dwi cocok untuk Pak Dwi, profitable buat Pak Dwi itu seperti apa? Berapa lama gitu? Berubah-ubah juga itu juga. Berubah juga. Kalau nemukan satu sistem, taruh dalam 1 tahun, kita seraknya pakai sistem apa? Itu aja dulu. Time frame-nya kita batas dalam 1 tahun. Pada waktu itu, pada sebelumnya ya, pada tahun 2009, 2010, itu masih pakai indikator. Ya untuk membantu deh sebetulnya arah market kemana. Sebetulnya itu untuk masuk posisi sell atau posisi buy. Pada saat itu, kita pakai trading yang betul-betul range. Dalam arti kata stagnan. Bisa di euro pound sterling, bisa di euro dolar pada waktu itu. Bisa di dolar yen. Dolar yen khusus untuk robot waktu itu. Kita terapkan robot itu untuk stagnan. Kita bisa terapkan robot itu, kita robot ya. Kita terapkan untuk tren. Tapi meskipun boncos juga gitu. Boncos juga ya. Nah, yang enaknya waktu itu kita transaksi euro pound sterling atau euro dolar di transaksi stagnan. Jadi scalping istilahnya ya. Oke. Scalping tapi manual. Pakai robot, manual. Ketemu pertama sekali sistem trading yang menurut saya enak waktu itu di situ. Seiring dengan perjalanan waktu, tetap belajar, ternyata seperti kata orang-orang, trend following itu enak gitu kan? Trend following. Cobain trend following enak segala macam. Ya ketemu di situ enak. Kenapa trend following enak? Ya trennya sudah jelas. Kalau terjadi sesuatu rentangnya memang untuk loss-nya lebih gede daripada yang scalping. Kalau scalping memang dikhususkan untuk dana scalping. Udah dipisahin sendiri gitu Pak dananya? Sendiri. Nah itu pelajaran juga tuh. Yang satu sistemnya untuk trend. Dana terpisah. Pelajarannya, ada pelajarannya ini. Setiap sistem transaksi, sistem trading kalau bisa punya 2 sistem, itu dipisah. Oh, jadi setiap satu sistem trading itu udah punya akun-akunnya sendiri gitu Pak ya? Ya. Biar nggak saling mengganggu probabilitas satu sama lain. Benar, tapi kadang-kadang tergoda juga nih dicampurin. Ada juga tergoda di situ. Kenapa? Cobain lah, bisa. Siapa tahu ini bisa memperbesar kemungkinan untuk untung. Nggak bisa tuh. Nggak bisa ya? Bukannya sistem... Jadi kacau gitu sistem kita. Sistem 1, probabilitas 80, ditambah 80, nggak jadi 160 gitu nggak Pak ya? Bisa. Malah jadi kacau gitu. Jadi kacau, jadi terpisah lagi. Ya. Tinggal pilihan mau pakai yang mana. Pada akhirnya sekarang. Tapi kan tetap proses belajar sekarang. Saya lebih condong yang trending dong. Lebih condong yang trending. Karena kalau scalping harus duduk lihat. Susah gitu kan. Susah ya. Sementara kegiatan kita kan panjang. Kegiatan kita banyak. Punya kesibukan sendiri masing-masing. Jadi nggak fokus. Cuma
yang menarik nih, barusan aku dengar dari Pak Dwi, udah 18 tahun trading, tapi Pak Dwi masih menilai dirinya sendiri ini masih belajar gitu, Pak. Benar. Kenapa tuh, Pak? Kenapa seperti itu? Karena ilmu itu kan nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya? Nggak ada habisnya. Contoh nih, ilmu pattern. Waktu itu kan bagus nih. Sekarang pattern, ada orang memilih nggak pakai pattern yang seperti itu. Ada pattern baru. Meskipun sekarang sebetulnya pembaharuan dari pattern yang sebelumnya sama aja sih. Istilahnya yang berbeda. Istilahnya yang Istilah berbeda. Kemudian ada ide-ide baru yang berbeda. Nah, sebetulnya sama. Itu harus dipelajarin. Ada yang lebih baik nggak? Ternyata ada yang lebih baik. Ya ikutin yang lebih baik menurut saya. Mungkin teman-teman juga sama, sepakat dengan saya. Nggak pakai indikator. Indikator itu bagi saya pribadi hanya membantu mengingatkan, reminder. Ini loh batasannya, gitu kan. Nah, aslinya sekarang saya menilai bahwa ya pattern itu yang price action itu yang terbaik sekarang. Siapa tahu nanti suatu saat ada yang berbeda, beda cerita ya. Sementara itu. Artinya kan kalau dari pertama kali Pak Dwi banget mulai di sekitar tahun 2006 sampai sekarang 2023 itu kan prosesnya panjang banget. Pasti banyak banget dalam waktu tersebut tuh muncul strategi-strategi baru dari manapun gitu, Pak. Ada nggak strategi yang waktu pertama kali muncul tuh Pak Dwi ngelihat, oh ini unik sampai banget sekarang nih. masih ada. Apa tuh, Pak? Pattern dari dulu sampai sekarang itu masih kepake. Sementara saya ganti-ganti indikator, itu justru nggak kepake gitu. Nggak kepake jadinya. Tapi ini jangan dicontoh, mungkin teman-teman punya yang pandangan berbeda gitu. Kalau menurut saya indikator itu hanya membantu gitu. Semua indikator bagus, tergantung ide indikator itu apa gitu. Kalau pattern, ya udah sama pattern. Yang memperbaharui pattern itu adalah sudut pandangnya untuk menilai pattern yang terbaik itu gimana, entry-nya di mana gitu kan. Pattern dari dulu sampai sekarang ada. Bukunya aja udah tahun 70-an kali ya. Dari tahun-tahun 70-an ya? Sampai sekarang itu kayaknya masih dibaca sama orang gitu. Berarti kan masih tetap abadi tuh pattern analisis. Kalau ngelihat Pak Dwi gitu ya, Pak Dwi kan ibaratnya dapat privilege belajar dulu, terus akhirnya terjun, ngerasain loss, terus baru belajar lagi gitu, Pak. Iya. Tapi ada proses belajarnya di awal nih, Pak. Oh iya. Aku lihat nih banyak banget trader pemula yang masih baru tuh justru terjun langsung, enggak belajar dulu. Belajar sih sebetulnya, tapi nggak sabar kali. Nah, nggak sabar untuk kaya cepet. Kebanyakan tuh yang aku lihat malah jadinya langsung terjun, loss besar, baru belajar. Antara dua tuh, Pak. Habis loss besar, kalau nggak nyerah, belajar lagi tuh, Pak. Iya. Itu ada nggak sih, Pak, cara menanggulanginya biar nggak terjadi seperti itu gitu? Saya susah juga kalau ngomong gitu. Itu kan dari sudut pandang saya ya. Iya. Karena saya punya privilege bahwa saya kerja terus ini yang sama gitu kan. Nah, niat dia seperti apa? Kebanyakan orang belajar, loss, berhenti. Ya Loss, sudah, berhenti. berarti dia nggak belajar gitu. Selanjutnya. Oh, justru Nggak ada pembelajaran nggak ada baru. pembelajaran, loss berhenti itu Selesai. nggak ada pertumbuhannya. Ya, kalau loss dia belajar lagi itu akan naik lagi gitu kan. Karena sudah nggak naik kelas, dia belajar lagi. Supaya naik kelas berarti istilahnya semangat dia itu untuk belajar masih tetap ada. Berarti yang harus ditumbuhkan itu semangatnya. Kenapa dia harus bersemangat tentang itu? Tentang belajar forex itu kenapa? Kalau saya, ya ini peluang sebetulnya. Peluang. Yang nggak ada habisnya. Kapan waktu habisnya? Nggak ada habisnya. Kecuali uangnya nggak ada. Gitu. Ya kan? Market forex jalan terus. Harga emas jalan terus. Kitanya masih ada uang nggak untuk transaksi? Nah, masih itu. kuat nggak untuk mental kita untuk rugi? Gitu. Itu yang paling penting artinya, Pak, ya. Kenapa saya kuat untuk rugi? Karena saya punya prediksi ke depan ya untung. Untung 5, rugi 1, tutup dong. Ya, artinya Probabilitas. karena ada kesadaran rugi itu pasti terjadi. Ya. Tapi Pak Dwi juga melihat bagaimana potensi Antisipasi. peluangnya. Bisa mengantisipasi. Jadi ibaratnya secara long term juga masih untung ibaratnya seperti masih itu. Survive. Makanya harus diatur tuh keuangannya. Menurut saya kuncinya di money management. Kalau waktu Pak Dwi belajar kan artinya kebanyakan tadi lewat buku gitu, lewat praktek sendiri gitu, Pak. Nah, kalau di era kayak generasi aku sekarang tuh banyak banget. Wah, banyak banget. Belajar dari video di YouTube lah, video di mana lah, seminar ini, workshop ini, komunitas A, komunitas B itu banyak banget kan tuh, Pak. Yeah. Itu udah terlalu banyak informasi gitu, itu apakah sesuatu yang baik? Apakah aku harus filter seperti apa? Menurut Pak Dwi itu
perlu dipercaya semua atau gimana sih? Plus minus. Banyak sesuatu yang baru berarti banyak pelajaran gitu kan. Kita sendiri sebetulnya ini bisa diaplikasiin nggak? Kemudian ini membuat kita bingung nggak? Gitu kan. Kalau menurut saya, fokuskan di satu sistem aja, kuasai sistem itu sudah cukup. Sudah cukup. Tapi kan kita kadang tergoda untuk mempelajari sistem lain juga. Ya nggak apa-apa. Tapi untuk trading asli uang aslinya ya kita satu sistem aja. Kemudian sekarang kan banyak di medsos ide-ide. Nah ide-ide itu penting. Siapa tahu kita nggak keluar ide tentang sesuatu. Kalau dilihat di YouTube ada yang jualan misalnya, itu sebetulnya ide, nggak apa-apa. Pelajari aja. Siapa tahu itu bisa menambal kelemahan yang ada dalam sistem kita. Jadi tergantung kitanya juga gitu. Kalau menurut saya kuasai satu sistem. Kalau kuasai itu dalam arti kata ya tahu batasan resiko, batasan keuangannya yang kita mampu untuk menerima kerugiannya dan juga kita cuan dong, udah pasti. Kalau kita tetap belajar di situ berarti kan harus cuan, ya kan? Nah, jalanin aja dulu itu. Kadang-kadang di tengah perjalanan kita tergoda emang. Tergoda pertama lotnya dinaikin gitu kan, karena itu udah yakin banget overconfidence. Ya kan? Pasti tergoda atau tergoda kita nambahin dana untuk ngegebuk ke pattern yang probability tinggi. Buat dapetin cuan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi itu, ya, Pak. Yang paling penting konsisten. Kalau lebih besar lagi boleh sih, tapi kalau mau cepat gitu terpisah akunnya. Memang betul-betul akun yang untuk main hajar-hajaran di situ. Main hajar-hajar untuk, aja ya. Menyalurkan hasrat kita untuk serakah. Tapi akun itu khusus, ya sebetulnya menurut saya ya, akun itu khusus untuk belajar gitu. Jadi niatnya untuk belajar, bukan untuk kestabilan dana. Gitu. Jadi emang balik lagi, portofolio. Udah dipisah-pisahin gitu Pak ya? Portofolio system. Portofolio system kan bisa portofolio system, portofolio produk ya. Tergantung pemisahan kita gimana. Artinya kan kalau buat pemula itu aspek yang perlu diperhatikan saat belajar itu kan banyak banget. Tapi kalau aku rangkum nih dari tadi Pak Dwi, yang paling penting tuh balik lagi ke money management. Karena pasti dana kita pas mulai tadi itu pasti kan terbatas, nggak unlimited gitu Pak ya? Iya dong. Kita transaksi aja kalau pemula nih, transaksi ambil posisi real account, klik buy. Pasti deg-degan. Pasti gitu. Yeah. Itu udah terpicu tuh adrenalin kita sebetulnya. Nah, kalau kita sudah kuasai sistem nggak ada masalah. Mau target profit kena atau stop loss yang kena. Kalau kita sudah backtest dengan dengan akun virtual atau dengan akun kecil, akun real tapi kecil, kedepannya kalau kita bisa konsisten ke situ, maksudnya tuh bisa menguasai itu, ya kedepannya bisa dapat sebetulnya. Di tengah jalan saya jamin pasti tergoda. Saya sih ya, nggak tahu ada yang kalau yang manusia sih aku yakin tergoda Pak, manusiawi pasti. Nah, manusiawi. Ketika tergoda, tips saya jangan masuk di akun itu, buat akun baru yang memang khusus untuk trial itu, real ya, trial itu. Karena beda akun real dengan akun demo, beda rasanya. Terpisah, jadi benak kita nggak tercampur dengan beberapa sistem di satu akun. Bagi yang bisa membagi sistem gitu. Kalau ngomongin mental gitu Pak, mental kan pengaruhnya besar banget tuh. Ada orang yang udah ketemu sistem tradingnya bagus, money managementnya juga udah ngerti, udah ketat gitu Pak. Tapi mentalnya tuh waktu ngejalanin tuh kena terus, itu ada tips nggak Pak buat ngebentuk sebuah mental tuh seperti apa? Ya, gitu? tips saya itu buat di dua akun. Karena mental itu kan kita sendiri yang kita kuasain. Nggak bisa orang lain ngebantu, nggak bisa. Seberapapun besar dana, kalau mentalnya sudah seperti itu ya boncos juga. Artinya apa? Tips saya, buat akun berbeda untuk menyalurkan hasrat serakahnya. Satu, akun yang untuk transaksi yang kita sudah kuasai. Kalau belajar, buat akun yang berbeda. Jadi dipisah. Itu aja sih tipsnya. Karena pasti kita punya mental serakah, pasti. Cuma mengkontrolnya itu perlu waktu. Lama-lama perlu waktu untuk kita kendaliin gitu. Karena kan kebutuhan, siapa tahu kebutuhannya kan semakin lama semakin meningkat. Dari mana ya? Nah, dari sini gitu kan. Nah, itu. Nah, kalau Pak Dwi sendiri nih kan pengalaman trading dari tahun 2005 sampai sekarang kan waktunya udah panjang banget. Perkembangan market forex sendiri tuh di Indonesia seperti apa, Pak? Pesat banget. Pesat banget. Dari sistem apa nih? Dari sisi sistem ya, kita cerita ya. Yeah.
Sistem sekarang banyak banget kita terbuka di media sosial, orang membicarakan sistem yang dia pakai, gitu kan? Sistem tradingnya di-share gitu Pak ya? Di-share. Nah itu kan membantu kita sebetulnya untuk belajar lebih lanjut. Ternyata ini berbeda nih, seperti ada di buku. Nggak ada di buku malah gitu kan. Nah itu saya kira bagus tuh untuk pembelajaran kita. Karena kan nggak mungkin mundur ke belakang, sesuatu yang mundur ke belakang kan nggak mungkin dimajuin sama si kreator itu, konten kreator kan. Yeah. Nah kita belajar dari situ. Ternyata kekurangan yang kemarin itu bisa nutupin nih kayaknya ke sistem kita yang lama. Atau sudut pandang dia itu ternyata lebih bagus daripada yang kita punya gitu. Jadi sharing dia itu sebetulnya bisa kita pakai. Kemudian ada sistem baru. Mungkin kalau suka robot, tapi sebetulnya saya nggak nyaranin robot ya. Yeah. Karena robot itu harus kita kuasain. Bukan kita beli, kita pakai, udah kita serahin. Salah gitu. Ya kita harus kuasai logika yang ada di dalam robotik itu. Harus jelas ya Pak ya? Ya mau nggak mau secara realistis kan itu robot pakai tentang forex ada gitu. Nah pemula sebaiknya ya manual dulu gitu kan. Supaya kita menguasai robot tadi. Banyak tuh yang jualan juga di situ. Tapi kita nggak bisa bendung kan. Kita kalau nggak bisa bendung berarti kita ambil positifnya apa ke kita. Bahkan cara penyampaian orang juga beda-beda kan. Ada yang sangat gampang lagi ditampilkan, disampaikan. Gitu. Kalau zaman awal Pak Dwi dulu kan trading artinya tuh belum ada yang namanya kayak micro lot yang kecil-kecil gitu, belum ada Pak? Nah, itu lagi. Saya lupa. Pada saat itu belum ada. Belum ada? Bayangin gitu kan. Kita mengambil posisi yang belum ada micro lot. Secara resmi maksudnya. Artinya tiap trading tuh buka posisinya satu lot? Satu lot. Secara resmi. Waktu itu kan belum diresmikan 0,1 ya. 0,1, sekarang udah 0,01 gitu ya. Waktu itu saya transaksinya di luar. Yang ada 0,01 micro lot gitu. Ya, saya punya resiko. Pertama resiko nggak dibayar, pernah kejadian nggak dibayar. Kita nggak tahu brokernya di mana gitu kan. Kejadian tuh buat mau withdraw ternyata sistem tradingnya nggak boleh. Oh gitu, pernah terjadi seperti itu? Pernah terjadi, sakit banget. Sudah ada harapan, sudah ada duit, udah akun ditarik, nggak boleh. Itu udah big red flag tuh Pak. Waduh, itu mah sakit hati. Sudah ada manis-manisnya gitu ya. Yeah. Tapi kita nggak bisa rasain. Digagalin. Ada kedua. Itu angus aja itu Pak? Angus. Angus, dana Bapak sama profitnya juga angus artinya? Angus, nggak bisa diapa-apain gitu. Nggak bisa diapa-apain. Cuma lihat angka di layar gitu Pak? Iya layar. Selanjutnya kita komplain, 0 tuh layarnya. Oh, ngapain? Benar-benar hilang 0 gitu. Kemudian kedua, bukan. Yang kedua, itu nggak bisa di-withdraw. Nggak bisa di-withdraw? Kejadian ada satu broker internasional, kita withdraw, karena dia juga collapse gitu. Nah itu kan resiko untuk transaksi di luar seperti itu gitu. Itu harus diterima pada saat itu di kita gitu. Yang dananya ya pas-pasan lah, boleh dibilang seperti itu. Kan sakit tuh. Pernah kejadian seperti itu. Sekarang ada micro lot dilegalkan lagi. Nah, udah enak banget Pak. Enak banget gitu, udah tenang gitu kan sebetulnya. Transaksi micro lot, leverage dulu 100, bahkan kan 2 tahun ke belakang masih 100 aja kita yang legal. Iya. 1.200, kita 1.500 yang baru kan? Ya ada high leverage sekarang. High leverage itu sudah dibuka pintunya. Dulu nggak bisa tuh Pak, 100 semua. 100 semua. Jadi scalping pakai 100 sebetulnya aman, tapi nggak lega gitu. Sekarang scalpingan martingale pakai 100, wah sempit banget. Sekarang martingale kan pakai 1.500. Jadi bisa pakai. Tapi ingat, martingale jangan dipakai untuk yang pemula ya. Masih baru-baru gitu. Untung gede, habis juga gede. Gitu. Gede-gede, ya belajar manual dulu deh. Oke, pasti kan yang namanya pemula, trader pemula itu pasti bakal cari ibaratnya jalan pintas yang penting bisa cuan, Makanya tuh banyak banget trader-trader pemula tuh yang ibaratnya terjebak robot yang nggak bener. Cari ikutan mentor copy signalnya terus nggak bener, ikutan copy nyontek punya temennya jadinya juga nggak bener gitu Pak. Ada juga yang menarik tuh soal titip dana gitu Pak. Nah, ini titip dana ini udah dari dulu apa gimana Pak? Dari dulu. Sebetulnya kan kalau satu akun bareng-bareng ya titip dana juga sih sebetulnya. Yang waktu Pak Dwi awal-awal banget tuh ibaratnya
dana bersama tuh ya kayak titip dana Meskipun jatuhnya. kita bisa trading, sama-sama bisa trading, tapi kan dikumpulkan dengan satu dana namanya titip dana. Ya. Ya kan? Meskipun kita belum bisa trading. Nah, di situ lagi. Sebetulnya menurut saya trading itu personal. Personal. Karena setiap orang mempunyai preferensi resiko. Meskipun kita sama belajarnya, resiko kita mungkin menganggap dana kita tuh berbeda, pasti punya karakter. Nah, ya personal saya maksudkan apapun yang terjadi dalam akun itu karena saya, bukan karena teman gitu. Ya. Kemudian setiap keputusan itu karena saya, bukan hasil rembukan. Ya kan? Itu yang harus kita tanamkan gitu. Menurut pengalaman ya. Menurut pengalaman. Jadi dananya dana sendiri. Karena kita bisa meleluasa ngambil keputusan sendiri. Bertanggung jawab dengan tindakan dan keputusan trading sendiri. Nah, itu dia kalimatnya. Balik lagi apa ya Pak ya? Misalkan gitu, ini aku kasih gambaran aja buat teman-teman di rumah. Misalnya aku mau nyontek tradingnya Pak Dwi gitu ya. Kan belum tentu gaya Pak Dwi, gaya tradingnya itu cocok sama aku. Benar. Belum tentu preferensi resiko yang Pak Dwi pakai sama dengan aku. Benar. Itu bisa jadi Pak Dwi-nya profit, kuat holdingnya, aku nggak kuat jadi boncos kan bisa juga. Bisa seperti itu. Atau di otak-atik keputusannya. Tiba-tiba saya nggak keputusan TP-nya nggak di situ. Sementara yang nyontek keputusan kita mempertahankan. Ya. Kan bisa tiba-tiba saya yang rugi duluan udah selesai, itu yang TP belum selesai kan? Ya. Bisa seperti itu. Jadi keputusannya sendiri harusnya. Harusnya alasannya sendiri gitu. Bisa trading secara mandiri, bertanggung jawab, menikmati profitnya sendiri, bertanggung jawab atas loss-nya sendiri gitu Pak ya. Itu lebih enak. Lebih enak. Personal. Trading itu personal. Trading itu personal. Kalau ngelihat strategi nih Pak, ngomongin strategi. Kan tadi Pak Dwi paling suka katanya price action ya tadi ya? Iya. Kalau strategi sendiri ada strategi tertentu nggak yang Pak Dwi pakai? Kalau sekarang saya lebih suka pakai yang support resistance yang sederhana aja. Yang gitu. sederhana aja. Sederhana. Pakai support resistance, pakai supply dan demand segala macam. Kemudian sekarang tuh ada mengulangi lagi pelajaran masa lalu itu. Ada SMC ya? SMC, Smart Money Concept. Nah itu bagus juga untuk mempermudah keputusan sebetulnya. Konsep dasar besarnya memang ada yang berbeda, tapi saya lihat sebetulnya sama aja. Mengenal support resistance yang bagus itu di mana. Intinya seperti itu ya Pak ya? Intinya seperti itu. Pattern juga ujung-ujungnya gitu kan. Ya itu sampai sekarang, pattern dulu dengan pattern sekarang masih tetap pattern, tapi sudut pandang yang berbeda. Gitu. Sudut pandangnya yang berbeda artinya. Jadi pengambilan keputusannya juga shifting sedikit gitu Pak ya? Iya. Oke, kalau dari Pak Dwi nih, buat trader-trader pemula, tadi kan strategi katanya belajar dari trend following dulu katanya yang paling gampang sebelumnya kan. Kalau untuk pair forex-nya tuh saran Pak Dwi tuh buat yang pemula gimana? Fokus ke satu kah? Fokus ke banyak coba-cobain semua nyari yang paling cocok kah? Atau gimana tuh Pak? Sebetulnya yang ketiga nih, Apa nih? cari yang paling cocok gitu. Cari Idealnya seperti itu gitu kan, nggak tahu setiap orang beda-beda kan. Betul. Nah kalau saya setelah kita cocok, biasanya transaksi yang cocok itu ada di euro dolar. Kenapa? Pertama, rentangnya itu nggak terlalu liar dan nggak terlalu kalem. Kalau terlalu kalem, berarti kita cuannya juga dikit gitu. Euro pound sterling itu kalem. Ketika euro dan pound sterling nggak searah, dia trend. Ketika searah, euro pound sterlingnya diam, gitu kan? Tapi rentangnya di bawah dari euro dolar. Euro dolar masih di atas 90, 100, 120. Pound sterling, kalau kita berbicara rentang rata-rata itu di atas dengan euro dolar, gitu kan? Itu ada beberapa variabel yang mempengaruhinya. Biasanya trader veteran dia sukanya ke dolar yen. Dolar yen. Dolar yen karena dianggap stabil, rentangnya stabil di situ. Tapi berhati-hati ketika ada intervensi yen, ya kan? Nah itu beda-beda karakternya gimana sih? Biasanya veteran dolar yen tuh suka. Tapi kalau yang sudah expert gitu kan, nggak kerasan main forex. Ada loh kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya? Main forex ya. Terpancing untuk transaksi di emas. Emas itu 3 kali lipat rentangnya daripada euro dolar. 3 kali lipat? Ya, minimal 3 kali lipat. Kemudian P-value-nya jadi lebih gede kan. Dan anehnya, volume transaksi, coba dilihat deh. Volume transaksi di Indonesia yang gede itu di emas.
Di gold justru ya. Di gold, kenapa? Tertarik kan? Value-nya gede. Potensi cuannya lagi nih Pak. Potensi cuannya. Tapi ingat kalau belajar ya sebetulnya pelan-pelan nih. Belajar di euro dolar dulu. Kemudian rasain di dolar yen. Kemudian ya sedikit-sedikit rasain di euro pound sterling. Ya kan? Kalau mau lebih gede daripada euro pound sterling atau lebih gede dari sterling dolar, transaksi di euro yen. Itu lebih gede daripada euro dolar. Lebih gede lagi ada sterling Aussie. Lebih gede lagi daripada ke semua forex. Ketika sudah selesai, transaksi di emas. Beda. Beda lagi ya? Beda lagi. Semua pair karakternya beda-beda Pak. Beda lagi. Belum kita cerita tentang minyak. Nah, udah. Panjang nih Pak. Makanya kuncinya artinya cari yang paling cocok buat individunya masing-masing. Benar. Kalau untuk belajar, pemula sekali ngelihat kemana? Kan nggak mungkin lihat semua ya. Saya saranin euro dolar dulu deh. Tapi setiap orang beda-beda ya. Coba aja deh. Euro dolar, rasain bedanya di demo, bahkan di demo sekalipun dengan dolar yen. Kerasa dolar yen lama banget nih TP-nya. Lama banget ya. Sekarang nih Pak, kalau kita ngomongin profit nih, dari tadi kita udah ngomongin loss, strategi segala macam. Pak Dwi itu pernah bikin akunnya grow sampai berapa sekian persen? Dalam 1 bulan nih. Satu bulan ya? 1 bulan. Itu pernah mencapai 30%, 40%. 30-40%? Ya, di dalam akun yang biasa ya. Ya. Bukan untuk scalping, bukan untuk cepat. Kalau yang dicepat, ini jangan diikutin. Ya kan, satu akun yang berbeda nih. Target 1 hari 5%. 1 hari 5%? Tapi dananya saya kecil. Karena risikonya juga gede. Taruh dananya di situ untuk $200. Untuk main hajar gitu. Jadi targetnya 5-10% di situ. Bayangin kalau seminggu dapat tuh berapa tuh? 5 hari ya? 5 hari transaksi. Ya kalau kita hitung 5% ya? ya, itu seminggu aja kalau beneran profit 5% semua itu udah 25%. Artinya sebulan udah akunnya udah 100% sendiri. 10 hari sudah bisa nutup. 10 hari transaksi udah bisa nutup. Tapi itu resikonya gede banget gitu. Makanya dananya kecil. Tapi kalau untuk dana yang dielus-elus, dana kesayangan ini, ini saya ngejarnya yang konsisten aja. Konsisten sebulan 20-30% sudah bagus. Sebulan. Itu aku bayangin sih 20-30% sebulan aja, setahun tuh udah harus sabar gitu. Udah besar banget Pak. Iya, harus sabar. Tapi khusus dana big book itu di satu akun nih. Memang khusus untuk perang. Akun perang nih sebetulnya. Ya, target 10%. Ya saya nggak ngiming-ngimingin untuk teman-teman semua ya. Ya nggak bilang ini pasti dapat sekian persen, pasti dapat sekian persen. 10% 1 hari ini dana perang bisa terjadi gitu. Bahkan teman-teman pasti ada yang 20% gitu. Pasti ada yang gila-gilaan tuh Pak. Ada pasti. Tapi nggak terpisah dengan dana trading yang benar. Real account. Terakhir nih Pak, saran Pak Dwi sebagai trader veteran yang udah 18 tahun 18 tahun di market forex, sarannya buat kita-kita generasi baru yang masih pemula, mau belajar, mau terjun ke market forex, mau sukses di market forex, itu saran dari Pak Dwi apa? Saran saya dan untuk diri saya sendiri, keserakahan yang harus kita kendaliin. Kendalikan keserakahan. Sampai sekarang juga saya masih serakah loh, ya kan? Nah, solusinya apa nih? Solusinya untuk serakah itu kita transaksi di beda akun untuk yang tadi akun perang. Untuk menyalurkan hasrat keserakahan kita di situ. Satu akun juga akun yang betul-betul kita jaga konsistennya. 10%, 20% saya rasa sudah cukup besar dong transaksi di forex asal konsisten. Kalau yang keserakahan di berbeda akun. Kedua, tetap mau belajar. Setiap saat kan ada pembelajaran baru di market seperti ini. Ya tetap mau belajar aja gitu. Dan kita serap positif, negatifnya apa, kita serap positifnya aja. Negatifnya sudah pasti ada lah yang sudah kita lakukan itu pasti ada negatifnya. Yang paling gede ya tadi serakah sih sebetulnya. Serakahnya itu ya Pak ya? Iya. Tapi bayangin nih, Pak Dwi yang udah 18 tahun aja itu masih pengen terus belajar. Kita masa yang pemula nggak mau belajar, pengennya cuan doang terus langsung terjun gitu Pak ya? Ya belajar itu kan sebetulnya pengharapan. Sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Kalau ketika pengharapan itu udah nggak ada lebih baik, ya ngapain kita belajar? Mentok di situ. Ya, nggak ada sesuatu yang baru. Stagnan dong. Oke Pak Dwi, terima kasih banget udah share ilmu-ilmunya, share pengalaman-pengalamannya. Aku yakin bermanfaat buat teman-teman di rumah dan bermanfaat buat aku juga Pak.
Mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar semua. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu dan pengalaman tadi menjadi inspirasi buat kita semua para trader pemula. Buat kalian yang mau terjun ke market forex tapi masih belum berani buka akun live, langsung aja download aplikasi MyFX. Di sana kalian akan mendapatkan akun demo dengan dana virtual hingga 100.000 US dollar. Aku mau ngingetin teman-teman juga untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Like kalau suka video ini, komen kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa di episode berikutnya.